Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadef Fitriza dengan nomor BP 1911521007. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan pembahasan mengenai materi apa itu atribut, kelas, dan metode serta beberapa contoh program sederhananya. Baik, kita mulai saja pada pembahasan pertama. Sedikit pembahasan mengenai OOP atau Object Oriented Programming. OOP ini merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Jadi, semua data dan fungsi dalam paradigma ini dimukus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Dibandingkan dengan logika pemrograman terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Nah, kita lanjut pada komponen-komponen dari OOP itu sendiri. Yang pertama adalah kelas. Kelas adalah kumpulan objek dengan karakteristik yang sama. Sebuah kelas akan memiliki atribut, operasi, hubungan relationship, dan arti. Suatu kelas dapat diturunkan dari kelas lain, di mana atribut dan kelas semula dapat diwariskan ke kelas yang baru. Nah, membuat sebuah kelas ada yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah nama kelas harus sama dengan nama file. Contohnya nama file data.java, maka nama kelasnya adalah data. Yang kedua, nama kelas tidak boleh mengandung simbol ataupun white space. Nah, sintak dasar untuk membuat kelas yaitu kelas, spasi, nama kelas, kurung kurawal, dan lalu diisikan dengan isi kelas. Kita lanjut kepada objek. Objek adalah gabungan antara beberapa data dan fungsi yang masing-masing bekerja sama dan tidak dapat dipisahkan. Objek merupakan instance dari kelas atau bentuk contoh nyata dari kelas. Jadi, semua atribut atau variabel yang ada dalam kelas bisa dipanggil di kelas lain menggunakan objek itu. Objek juga dapat digunakan untuk memanggil metode. Berikut cara membuat objek untuk memanggil variabel yang ada pada kelas. Yang pertama, nama kelas spasi objek sama dengan new. New ini kata yang digunakan untuk memanggil objek spasi nama kelas. Kemudian objek titik nama atribut. Nama atribut yang ada pada kelas sebelumnya. Dan begitupun jika untuk memasukkan nilai, kita ketikkan objek titik nama atribut sama dengan value atau nilainya. Lanjut pada perbedaan kelas dan objek. Kelas seperti cetakan kue, di mana kue yang dihasilkan dari cetakan kue itu adalah objek. Warna kue bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama, atau objek memiliki sifat independen. Contoh kelas dan objek. Ibaratkan sebuah kelas tersebut adalah mobil, maka objeknya adalah mobilnya Pak Hasan, mobilku, dan mobil warna merah. Nah, dari tabel berikut bisa kita lihat perbedaan dari kelas dan objek. Pada tabel pertama, tabel sebelah kiri, orang merupakan sebuah nama kelas, kemudian nama dan umur merupakan atribut dari kelas tersebut. Nah, pada tabel sebelah kanan, orang merupakan sebuah objek dari kelas orang, maka kita akan mendapatkan value dari nama dan umur, yaitu nama Riza dan umur 19. Kita lanjut pada atribut. Atribut digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Atribut merupakan variabel yang mengitari kelas. Dengan nilai datanya bisa ditentukan di objek. Variabel sendiri memiliki jenis atau tipe, nama, dan nilai. Nah, berikut contohnya pada tabel ini. Nama dan umur adalah atribut atau variabel dari kelas orang. Kita lanjut pada tipe-tipe variabel. Tipe-tipe variabel dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu local variable. Local variable merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah metode, konstruktor, ataupun blok. Yang kedua ada instance variable, yang merupakan variabel dalam kelas namun berada di luar metode. Variabel instance bisa dibaca di semua metode, konstruktor, ataupun blok. Yang ketiga ada class variable, merupakan variabel yang dideklarasikan dalam kelas di luar metode dengan menggunakan static keyword. Kita lanjut pada metode. Metode merupakan kumpulan beberapa perintah yang nantinya bisa dieksekusi secara bersama-sama di suatu kelas lain yang dipanggil menggunakan objek. Metode merupakan sebuah kelas dapat memiliki banyak metode. Metode ini melakukan manipulasi data, perhitungan matematika, monitor kejadian dari suatu event. Nah, metode tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu prosedur. Metode prosedur ini dideklarasikan dengan menggunakan keyword void dan diikuti dengan nama prosedurnya. Metode prosedur ini dapat dijalankan lebih dari satu perintah. Nah, sintak dasarnya seperti berikut.
Pertama kita buat kelas bernama data, kemudian void spasi nama prosedur kurung awal, dan dalam kurung itu diisikan perintah prosedur. Metode kedua yaitu metode function. Metode function dideklarasikan dengan menggunakan tipe data dan diikuti dengan nama function. Metode function hanya dapat menjalankan satu hasil perintah atau satu value. Untuk menghasilkan nilai atau value bisa menggunakan perintah return. Sebuah function wajib ada perintah return untuk mencetak value-nya atau hasilnya. Sintak dasarnya seperti berikut. Kita buat sebuah kelas bernama data, kemudian integer karena function dideklarasikan menggunakan tipe data, kemudian diikuti dengan nama function. Integer spasi nama function, lalu kurung awal kode program, kemudian kita ketikkan di akhir return value atau value yang kita isikan dalam function tersebut. Nah, berikut perumpamaan dari kelas. Di sini dapat kita lihat sebuah kelas bernama data, di mana dalamnya terdapat variabel name dan nama. Maka metode yang dihasilkan adalah tampilkan nama, tampilkan name, ubah nama, dan lain-lain. Kita lanjut kepada perumpamaan objek. Objek sama dengan metode ditambah dengan variabel yang memiliki nilai. Nah, di sini kita lihat terdapat sebuah objek bernama dataku dengan instance variabel yang disediakan name sama dengan 1007 dan nama sama dengan hdef. Kemudian instance method yang dihasilkan adalah tampilkan nama dalam kurung nama sama dengan hdef. Kemudian tampilkan name dalam kurung tutup kurung name sama dengan 1007. Kita lanjut pada contoh program sederhana membuat kelas, objek, dan memanggil atribut. Program pertama itu kita menampilkan data dari mahasiswa. Pertama-tama kita buat sebuah kelas bernama data.java, kemudian kita panggil dengan kode public class data, yaitu kode untuk membuat sebuah kelas. Setelah itu kita deklarasikan variabelnya dengan variabel nama bertipe string, kemudian nomor BP bertipe integer, dan jurusan bertipe string. Setelah itu kita buat sebuah kelas baru bernama data proses yang bertujuan untuk memproses data dari variabel kelas data tadi. Pertama-tama kita buat dulu sebuah objek. Kita deklarasikan sebuah objek untuk memanggil nilai dari variabel atau atribut yang ada pada kelas sebelumnya dengan cara data atau nama kelas sebelumnya spasi dataku ini merupakan nama dari sebuah objek sama dengan new data. New adalah keyword untuk membuat objek. Setelah kita bikin objek, lalu kita panggil tiap-tiap atribut yang ada pada setiap kelas dengan cara nama objek titik nama atribut. Di sini adalah nama objek saya dataku titik nama sama dengan isikan value-nya, dan begitu pun seterusnya. Dataku nomor BP sama dengan value-nya, dan dataku jurusan sama dengan sistem informasi. Setelah itu kita lakukan perintah keluaran untuk menampilkan nilai dari value yang telah kita masukkan tadi, kita inputkan tadi dengan cara system out println nama sama dengan dataku nama. Kita tampilkan lagi objek yang telah kita buat di atas. Maka jika ditampilkan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita lanjut pada contoh program kedua, yaitu membuat dan memanggil metode prosedur. Pertama-tama, kita buat sebuah kelas baru bernama data2.java, kemudian kita panggil dengan cara public class data2. Setelah itu, kita lakukan deklarasi variabel. Pertama, variabel nama, atribut nama dengan tipe data string dengan value-nya mhdef, kemudian atribut name bertipe integer dengan value-nya nomor BP, kemudian jurusan dengan value yang sudah diisi. Setelah itu kita deklarasikan sebuah metode bertipe prosedur dengan cara void spasi nama metode prosedurnya. Di sini saya bikin nama print data. Kemudian kita lakukan perintah keluaran system out println nama plus nama. Nama ini merupakan nama atribut yang telah kita buat di atas. Dan begitu pun seterusnya, nama, name, dan jurusan. Nah, untuk memanggilnya kita buat sebuah kelas baru bernama data2.process
untuk memproses data pada data 2 tadi. Pertama-tama tentu kita buat sebuah objek terlebih dahulu, deklarasi sebuah objek untuk memanggil nilai pada variabel atribut yang ada pada kelas dengan cara data 2 atau nama kelas sebelumnya, dataku atau nama sebuah objek, new adalah keyword untuk membuat objek data 2. Kemudian tinggal kita panggil data dari metode prosedur yang ada pada kelas sebelumnya dengan cara dataku atau nama objek titik nama dari metode prosedur yang kita buat sebelumnya. Dan jika kita tampilkan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjut pada contoh ketiga, yaitu program membuat dan memanggil metode function. Pertama-tama kita buat sebuah kelas bernama function.java, kemudian kita panggil dengan public class function untuk memanggil kelasnya. Kemudian setelah itu kita lakukan deklarasi variabel. Di sini saya membuat program menghitung jarak dan waktu. Pertama-tama kita deklarasikan sebuah variabel bernama jarak bertipe integer dengan value-nya 300, kecepatan bertipe integer value 40, dan waktu bertipe integer 25. Setelah itu barulah kita deklarasikan metode bertipe function tersebut dengan sintaknya tipe data spasi nama metode. Sini saya buat tipe data integer dengan nama metodenya jarak tempuh. Setelah itu kita lakukan perhitungan dengan menghitung jarak ini sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Setelah itu barulah kita lakukan return terhadap value-nya. Value di sini saya buat dengan nama hitung jarak, maka saya return hitung jarak. Dan begitupun pada waktu tempuh. Nah, setelah itu untuk melakukan prosesnya, buat sebuah kelas baru dengan nama function process.java. Setelah itu kita buat sebuah kelas bernama function process juga. Barulah kita lakukan pemrosesannya dalam void main ini. Pertama kita buat sebuah objek untuk memanggil nilai pada variabel atribut yang ada pada kelas dengan cara function data merupakan nama sebuah objek sama dengan new function. Setelah itu kita panggil atribut yang ada pada kelas function sebelumnya, di mana jarak sama dengan nama objek titik jarak tempuh atau nama dari method function, kemudian data titik waktu tempuh, data yang merupakan nama objek titik waktu tempuh nama yang merupakan nama function. Setelah itu barulah kita lakukan perintah keluaran dengan cara system out println jarak tempuh sama dengan plus jarak yang sudah kita inisialisasikan di awal, dan begitupun seterusnya system out println waktu tempuh sama dengan plus waktu, sehingga jika program kita jalankan maka akan menghasilkan jarak tempuh sama dengan 1000 dan waktu tempuh sama dengan 7, sesuai dengan nilai yang kita masukkan di awal, di mana untuk mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan 40 dikalikan 25 sama dengan 1000, kemudian waktu tempuh jarak sama dengan jarak dibagi kecepatan, sehingga mendapatkan nilai 7. Baik teman-teman, sekian penjelasan video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.